Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel History Time with Atung. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana sistem politik pemerintahan Jepang pada era Azuchi Momoyama. Setelah era tersebut, kini kita telah memasuki era selanjutnya. Peralihan dari era Azuchi Momoyama ke era Edo merupakan sebuah momen peralihan yang penting dalam sejarah Jepang. Maka dari itu, dalam video ini kali ini kita akan membahas bagaimana proses politik dalam peralihan dari era Azuchi Momoyama ke era Edo. Sebelum memasuki video pembahasannya, pastikan kalian sudah mengklik tombol like, tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng birunya agar tidak tertinggal untuk video selanjutnya. Peralihan zaman ini dimulai setelah kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1598. Suatu keadaan yang menciptakan kekosongan kekuasaan di kalangan para daimyo. Meskipun Hideyoshi telah berusaha mencoba untuk mempersiapkan suksesinya dengan menempatkan putranya, Toyotomi Hideyori sebagai seorang penerus, kenyataannya situasi politik Jepang masih jauh dari kata stabil. Proses peralihan ini bukan hanya sekedar sebuah pergantian tokoh, tapi juga melibatkan perubahan secara mendalam dalam sistem pemerintahan, cara pengelolaan kekuasaan, serta cara para daimyo beradaptasi dengan tatanan politik yang baru. Kematian Hideyoshi menjadi sebuah momen yang kritis bagi Tokugawa Ieyasu, seorang daimyo yang berpengaruh dari wilayah timur Jepang. Ieyasu sebelumnya merupakan salah satu dari 5 wali yang ditunjuk oleh Hideyoshi untuk mengawasi masa muda Hideyori. Tetapi, Ieyasu melihat adanya peluang untuk mengambil alih kendali kekuasaan. Ieyasu yang sudah lama membangun kekuatannya di provinsi Mikawa sangat dikenal sebagai pemimpin yang cerdik dan sabar. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengonsolidasikan seluruh wilayah kekuasaannya, membentuk aliansi yang strategis, dan memperkuat posisinya dalam lanskap tatanan politik Jepang yang baru. Ketegangan antara para daimyo mulai meningkat seiring dengan pertumbuhan Toyotomi, dipimpin oleh tokoh seperti Ishida Mitsunari. Dengan melihat kebangkitan Ieyasu sebagai ancaman, hal ini menyebabkan pembentukan dua faksi besar, yaitu faksi Toyotomi, faksi yang mendukung Hideyori, dan faksi Tokugawa, faksi yang dipimpin langsung oleh Tokugawa Ieyasu. Kedua faksi ini akhirnya bertemu dalam pertempuran sengit, yaitu pertempuran Sekigahara, di mana pertempuran ini disebut sebagai pertempuran penentuan yang terjadi pada tahun 1600. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam sejarah Jepang, di mana pasukan Tokugawa yang dikenal jauh lebih terorganisir dan memiliki taktik yang lebih hebat dan cerdik berhasil mengalahkan para pasukan yang mendukung Toyotomi atau faksi Toyotomi. Kemenangan Ieyasu di Sekigahara menandai awal dari penguasaan Tokugawa atas Jepang. Meskipun secara resmi ia baru diangkat sebagai shogun oleh kaisar pada tahun 1603. Dengan gelar yang ia miliki, Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa atau Bakufu, sebuah lembaga pemerintahan yang akan memerintah Jepang selama lebih dari 2 abad lamanya. Namun, sebelum benar-benar mengukuhkan kekuasaan Tokugawa, Ieyasu harus memastikan bahwa ancaman dari klan Toyotomi, khususnya dari Hideyori yang masih muda, berharap dapat diredam. Untuk itu, Ieyasu secara bertahap memulai untuk melemahkan klan Toyotomi hingga mendasar, baik melalui diplomasi maupun dengan mengendalikan para daimyo yang sebelumnya mendukung klan Toyotomi. Langkah politik Ieyasu yang terlihat paling signifikan setelah ia menjadi shogun adalah menerapkan sebuah kebijakan yang mengendalikan para daimyo. Kebijakan ini dilakukan melalui sistem yang dikenal Sankin Kotai atau sistem penggiliran daimyo. Kebijakan ini mewajibkan setiap daimyo untuk tinggal di ibu kota Edo, yang dimana sekarang merupakan kota Tokyo. Para daimyo tinggal secara bergiliran sambil meninggalkan anggota keluarga mereka sebagai sandera di sana. Dengan demikian, Ieyasu memastikan bahwa para daimyo tidak dapat melakukan pemberontakan tanpa risiko besar terhadap keluarga mereka. Selain itu, sistem ini juga membuat daimyo menghabiskan banyak sumber daya untuk menempuh perjalanan ke Edo yang secara tidak langsung melemahkan kekuatan finansial mereka. Selain itu, Ieyasu juga menerapkan reformasi dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sudah sempat kita bahas dalam pembahasan pada video pertama, namun kali ini kita akan membahasnya kembali secara lebih detail. Sebuah struktur sosial feodal yang kaku, di mana masyarakat Jepang dibagi ke dalam 4 kelas sosial, yaitu samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Sistem ini disebut sebagai sistem 4 lingkaran, sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah mobilitas sosial, menjaga agar kekuasaan tetap berada di tangan samurai yang menjadi tulang punggung kekuatan militer shogun. Dalam bidang ekonomi, Ieyasu memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pertanian dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan-jalan dan pos-pos perdagangan dalam kota, yang membantu dan mendukung stabilitas ekonomi di seluruh Jepang. Tidak hanya berfokus pada aspek internal, Ieyasu juga merumuskan kebijakan luar negeri yang sangat berbeda dari pendahulunya Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi sebelumnya telah meluncurkan kampanye militer yang ambisius, tetapi gagal. Ia melakukannya demi melakukan Korea dan Cina. Sebaliknya,
Tokugawa Ieyasu memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dalam hubungan luar negeri, yang kemudian berkembang menjadi kebijakan Shokoku atau negara tertutup. Kebijakan ini mulai diterapkan oleh penerusnya Ieyasu, yaitu Tokugawa Iemitsu. Pada pertengahan abad ke-17, Jepang pada dasarnya menutup diri dari pengaruh luar, kecuali beberapa pengecualian kecil seperti perdagangan terbatas dengan Belanda di Dejima Nagasaki. Kebijakan isolasi ini memungkinkan Jepang untuk mempertahankan stabilitas internal tanpa campur tangan dari kekuatan asing, tetapi juga membuat Jepang tertinggal dari perkembangan teknologi militer dunia barat. Dengan struktur kekuasaan yang lebih sentralistik dan terkontrol, masa Edo membawa stabilitas politik yang belum pernah ada sebelumnya di Jepang. Daimyo-daimyo yang sebelumnya berperang satu sama lain selama zaman Sengoku, sekarang berada di bawah kendali ketat penguasaan shogun. Perang saudara menjadi jarang terjadi, dan kedamaian dikenal sebagai Pax Tokugawa berlangsung selama lebih dari 2 abad lamanya. Jepang mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan, terutama di dalam bidang pertanian dan perdagangan domestik. Meskipun pertumbuhan industri terbatas karena kebijakan isolasi yang dijalankan. Pada bidang budaya, zaman Edo juga menjadi sebuah periode kemakmuran dalam seni dan literatur, di mana bentuk seni seperti kabuki dan ukiyo-e berkembang pesat. Namun, stabilitas politik ini juga dapat datang dengan harga yang harus dibayar. Kelas samurai yang pada awalnya memegang peran sebagai kekuatan militer, perlahan kehilangan evaluasinya di tengah-tengah kondisi masyarakat yang damai. Samurai menjadi kelas yang bergantung pada tunjangan dari pemerintahan pusat dan kehilangan peran militer yang sebelumnya mereka pegang. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial pada akhir zaman Edo, ketika Jepang mulai menghadapi tekanan dari negara-negara barat untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional. Segitu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng birunya agar tidak tertinggal info terbaru yang akan datang. See you guys in the next video. History lives eternally.